Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf, Araniri TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Kembali lagi bersama saya Syaukas Rahmatillah di program Sharing Inspirasi. Sahabat Araniri, hari ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat luar biasa, anak muda yang sangat menginspirasi dan juga kreatif, yaitu Rian Fahardi. Rian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Syaukas. Rian ini pertama kali ke Banda Aceh. Pertama kali dan di luar ekspektasi sekali. Di luar ekspektasi. Kayak selalu tempat yang pengen sekali saya kunjungi itu lagi-lagi Banda Aceh. Wah, keren. Jadi ini pertama kali, mungkin berapa hari di sini? 3 hari aja karena kebetulan hari ini banget ngisi acara di Dema UIN juga ya. Sebagai narasumber di acara salah satu agenda dari Dema U lah. Wah, jadi sekarang jadi pemateri ya? Jadi pemateri ya. Di UIN Araniri. Ya. Rian ini kan dikenal sebagai konten kreator gitu ya, dengan kontennya yang selalu viral gitu. Nah, gimana sebenarnya untuk menjadi seorang konten kreator ini? Oke, gimana jadi seorang konten kreator? Sebenarnya nggak naif, Syaukas, bahwa semua orang bisa jadi konten kreator. Oh, semua orang bisa jadi konten kreator? Bukan nggak naif, bukan kayak dalam artian nggak terlalu idealis bahwa semua orang bisa jadi konten kreator. Tapi semua orang bisa untuk mencoba jadi konten kreator. Semua orang bisa mencoba. Dan pada titik inilah saya mencoba yang awalnya kayak ya mulai dari iseng, mulai dari kayak nggak terlalu concern di sana. Tiba-tiba dikasih jalan buat hari ini bisa ke Aceh, kemudian kemarin terakhir di Jambi itu melalui konten kreator juga. Jadi serunya sih di situ, kayak kadang kita nggak bisa mendebak apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kalau misalnya kita pengen itu terjadi ya pasti terjadi lah. Dalam artian usaha untuk jadi konten kreator itu harus betul-betul kayak mungkin bisa dimulai dari sekarang itu lebih bagus sih. Apalagi hari ini adalah eranya Gen Z, eranya kita manfaatin teknologi itu dengan maksimal dan secara bijak juga. Jadi ya perjalanan jadi konten kreator saya pikir menarik, tapi nggak bisa ditebak juga karena kan tadi Syaukas bilang sering viral. Sebenarnya nggak terlalu sering viral sih, meskipun viral itu adalah sebuah privilege sebenarnya, tapi tergantung apakah kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat atau berdampak buat orang lain, terutama buat diri kita. Tapi yang penting untuk konten kreator itu adalah karakter sih sebenarnya, bagaimana kita bisa memberikan atau menciptakan karakter kita itu lebih dikenang atau misalnya lebih dilihat oleh banyak orang, gitu sih. Oke, jadi sebenarnya semua orang itu mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang konten kreator. Seperti itu ya. Tadi Rian sempat singgung tentang Gen Z. Dan nama Rian sendiri, nama panggungnya ya, nama besarnya itu Presiden Gen Z. Nah, boleh tahu nggak apa yang melatar belakangi Presiden Gen Z ini? Apakah Rian ada keinginan untuk menjadi seorang presiden untuk kedepannya? Sebenarnya ada banyak latar belakang sih soal itu, tapi ada latar belakang akademis, latar belakang sinisnya juga ada. Kalau akademisnya dulu tuh nulis skripsi tentang strategi komunikasi politik seorang kandidat dalam memenangkan sebuah kontestasi. Dan di situ ada beberapa teori, namanya strategi kampanye lah. Terus bagiannya itu ada branding, segmenting, dan positioning. Dan Presiden Gen Z adalah bentuk sebuah branding yang coba aku bangun, yang hari ini itu tantangannya bagaimana kita bisa menghasilkan yang namanya konsistensi image. Dan itu sebenarnya yang coba saya bangun. Daripada skripsi saya berakhir di pajangan perpustakaan doang, kemudian jadi pembungkus gorengan, ya saya manfaatkan itu untuk bagaimana menguji teori tadi, teori branding, dan akhirnya berhasil juga di TikTok. Orang pun kadang menyapa, atau kadang kalau misalnya ketemu orang-orang di luar itu kayak nyapa kayak halo pres segala macam, itu pun kayak bentuk bahwa branding kalian itu berhasil. Dan itu bukti bahwa kita bisa membentuk diri kita apapun yang kita mau di era media sosial hari ini. Oh, jadi ternyata branding Presiden Gen Z itu memang sudah dibangun sedari awal seperti itu ya. Kita tapi ada lagi juga tuh branding latar belakang sinisnya. Latar belakang sinisnya tuh anak muda kalau ngomongin politik pasti selalu di generalisasi ke semacam lu masih kecil segala macam, tahu apa sih, mending lu jadi presiden, gitu kira-kira bahasanya. Ya udah, saya aminin aja jadi presiden Gen Z di TikTok. Amin. Semoga nanti juga bisa menjadi presiden Indonesia ke depannya ya. Tapi sebelum kita bahas tentang konten-konten misalnya yang viral sekarang ya,
kita mau tanya dulu nih, misalnya tentang menjadi konten kreator, dari mana harus memulainya? Apakah kita harus punya fasilitas yang lengkap dulu? Kita harus punya ide yang cemerlang dulu? Nah, untuk memulai itu seperti apa? Oke, kadang tuh memulai menjadi sebuah eh, apa ya, tantangan sih bagi kita. Karena lagi-lagi kita selalu dikerdilkan misalnya ngelihat alat-alat orang, kemudian bagaimana memulai konten kreator itu misalnya harus di fasilitas yang lengkap. Oke, kalau misalnya kita punya fasilitas, punya kemampuan yang dalam artian ya menunjang lah untuk aktivitas konten itu privilege dan itu bagus. Tapi kalau kita nggak punya sama sekali, kayak misalnya, ini mungkin cerita saya sendiri juga, awalnya tuh saya nggak punya kamera, kemudian ya fasilitas memadai lah, bahkan saya pinjam kamera teman untuk memulai konten TikTok awalnya tuh. Iseng-iseng buat konten, ya, dan ternyata dari iseng-iseng itu bisa jadi sesuatu karena kita berani untuk memulai dulu, kita berani buat mencoba dulu. Tapi yang paling pentingnya sih sebenarnya adalah kita tahu apa yang kita sampaikan. Makanya untuk menyampaikan sebuah apapun itulah, mau bentuknya konten, informasi, harus penting dulu bagaimana kita tahu porsi yang kita sampaikan. Jadi bukan asal nyampein sesuatu, kemudian pengen viral doang, karena hari ini tuh viral gampang Saukas, gampang banget. Kita bisa ngelakuin hal-hal aneh kah, atau mungkin bisa dikenang sebagai apakah, tapi pertanyaan dan tantangannya adalah apakah kita bisa membuat itu sustain, apakah kita bisa membuat itu long term atau jangka panjang. Jadi tantangannya sih di situ, bagaimana tadi kita bisa mempertahankan yang namanya konsistensi image tadi. Dan pijakan pertama sih menurut saya untuk memulai konten ya bagaimana teman-teman satu pahami diri sendiri dulu, kita itu apa, kita bisanya apa, potensinya apa, sukanya apa. Kalau misalnya udah nemuin itu dan kita udah merasa senang dengan aktivitas kita, apapun yang kita bagikan orang lain pasti ikut terhibur, ikut merasa oh ternyata ini menarik. Jadi dalam artian selesaikan dulu di diri kita bisa apa, potensinya apa, lalu bagikan ke orang lain. Bukan ujuk-ujuk kayak ambil kamera terus coba ngomong dengan segala macam yang lagi rame. Ya itu kan jangka pendek. Tapi yang paling penting kita harus tahu dulu kita tuh sebenarnya pengen apa sih, arahnya pengen kemana. Dan itu penting di dunia konten kreator. Karena kapan kita nggak punya kesiapan itu, ya kita bakal terseret aja tuh oleh arus-arusnya, dan bahkan mungkin bisa membawa kita ke titik yang mungkin gak bermanfaat, malah bisa menjadikan konten-konten itu negatif gitu sih. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen menjadi seorang konten kreator, itu yang paling penting kata Rian adalah memulai dulu. Kemudian kita juga harus tahu kemampuan kita di bidang apa, kemudian keahlian kita seperti apa gitu ya, apa kesukaan kita. Tapi teman-teman, pasti di sini banyak yang mengira menjadi konten kreator itu penghasilannya luar biasa, kemudian mendapatkan popularitas. Nah, menurut Rian sendiri, bagaimana dengan fenomena tersebut? Oke, sebenarnya nggak masalah sih kalau ada orang yang pengen, dalam artian ya pengen kaya lah lewat konten kreator. Banyak kok konten kreator yang kaya. Saya pikir jalan konten kreator itu ya dalam artian beda lah. Kita bisa menerima banyak pemasukan di sana melalui endorse, melalui mungkin kita di kontrak oleh beberapa ini. Tapi lagi-lagi tadi tuh, setiap orang punya genrenya masing-masing, setiap orang punya warnanya masing-masing, dan dari warna itu kita bisa membuat sesuatu yang lebih bermakna untuk diri kita sendiri. Dalam artian di sini ada banyak konten kreator yang mungkin kayak kalau misalnya teman-teman pernah baca beritanya, ada konten kreator yang followersnya jutaan tapi nggak bisa jualan beberapa baju. Dalam artian nggak laku tuh, padahal dia punya followers. Poinnya apa? Bahwa ya konten kreator, influencer yang mungkin punya followers yang bisa dimanfaatkan untuk brand atau apapun itu, ternyata tidak lengkap kalau misalnya kita tidak saling terkoneksi dengan followers kita. Kita nggak saling paham dengan mereka, kita nggak tahu mereka suka apa dan maunya apa. Makanya tadi berangkatnya tuh kita tuh sukanya apa. Kalau misalnya kita udah paham sukanya apa, orang-orang yang nonton kita pasti seirama dengan kita, terkoneksi dengan kita. Kapan misalnya antara kreator dan followersnya itu terkoneksi, maka akan tercipta yang namanya trust, kepercayaan. Dan dari situlah brand, pengiklan, kemudian yang apapun itulah yang pengen ngambil keuntungan. Nah, kepercayaan itu yang sebenarnya penting untuk jadi konten kreator. Melalui apa ya? Melalui karakter kita, melalui kredibilitas kita yang kita bawa di media sosial. Jadi poin pentingnya adalah
ya kita harus tahu dulu kita tuh bisa apa, potensi kita apa, baru kita bagikan ke orang lain gitu sih. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang content creator itu kita harus membangun koneksi dengan follower kita. Ya, Kita benar. harus membangun kepercayaan, membangun trust, seperti itu ya. Dan apa ya, realistis aja dalam artian saya juga mulai konten hidup tuh berubah, Kas. Iya. 180 derajat. Yang awalnya kayak di kampus ikut magang, freelance, kerja di media, itu kayak apa ya, dalam artian hidup seperti orang kebanyakan lah. Pulang pergi kantor pagi terus pulangnya maleman gara-gara kayak gitu. Dalam artian itu kan mempersempit ruang eksplorasi kita. Dalam artian kita bekerja, yang dibayar itu waktu kita. Iya. Tapi kalau kita jadi konten kreator, bukan waktu kita Pak yang dibayar, tapi skill kita. Skill kita yang dibayar. Dan apa yang kita bisa. Dan itu bisa memperlebar lagi pundi-pundi uang kita tadi. Wah. Yang sebenarnya Saukas tanyakan. Jadi tergantung kreatornya, apakah dia bisa manfaatin skillnya ini jadi sesuatu yang bermakna kah, atau mungkin ya cuma sekedar kayak gitu tadi. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi sekarang Rian ini full time content creator atau ada aktivitas lain yang di luar? Sejauh ini sih full time content creator, tapi lagi ngerintis bisnis-bisnis kecil-kecilan juga. Kemarin abis launching brand juga baju, terus lagi ngerintis usaha nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuning begadang namanya, Kas. Nasi kuning begadang. Lah. Itu jadi kayak di Jakarta, di Jawa tuh belum ada nasi kuning yang buka malam-malam. Itu biasanya ada di Makassar. Nasi kuning yang buka malam-malam. Jadi saya coba untuk coba buka juga di Ciputat. Dan ya itu sih yang saya pengen bilang, bahwa jadi konten kreator itu jangan sampai kita melupakan identitas kita sebagai anak daerah. Jadi kayak misalnya Saukas dari Aceh, ya tetap bawa figur-figur Aceh ataupun siapapun yang saya pikir penting untuk kita sorakan juga. Karena dari konten-konten saya pun itu juga saya tetap melekatkan logat Makassar, Bugis, kemudian bagaimana ya daerah itu bisa diperkenalkan kecil-kecil juga. Jadi sekali lagi nggak naif semua orang bisa jadi konten kreator, tapi semua orang bisa coba jadi konten kreator. Siapa tahu ya jalannya jadi konten kreator. Gitu sih. Oke, jadi intinya semua orang bisa jadi konten kreator seperti itu ya. Ya, benar. Tapi mungkin di sini banyak teman-teman yang sudah memulai untuk menjadi seorang konten kreator, udah mulai syuting, udah mulai bikin skrip, tetapi akhirnya kecewa karena nggak ada viral, nggak dikenal sama orang. Kalau Rian sendiri, suka dukanya ketika memulai menjadi seorang konten kreator itu seperti apa? Oke, kalau tadi soal memulai terus kayak nggak viral, ya itu dalam artian samalah setiap usaha, setiap apapun yang kita lakukan pasti ada yang nggak sesuai ekspektasi juga. Tapi bayangkan gini teman-teman, hari ini tuh eranya media sosial kan, era emasnya, TikTok, Instagram. Tapi kalau misalnya kita udah memulai konten yang nonton cuma anggaplah 50, coba perspektif itu diubah. Kalau misalnya opini kita, perspektif yang kita bagikan yang nonton 50 di ruang offline, itu luar biasa dampaknya. Ya sama dengan media sosial tuh, yang nonton bukan sekedar angka Pak, tapi mereka itu nyawa yang memang hadir melalui gadget. Dalam artian mau berapapun itu, 1, 2, atau 3 orang yang nonton, saya pikir itu ada dampaknya. Pun kemarin saya sempat kayak iseng-iseng live streaming kemarin sempat jalan-jalan di daerah pantai di Aceh, itu iseng-iseng live streaming segala macam, ngabarin lah ke followers, lagi di Aceh nih, tiba-tiba ada teman-teman yang di Aceh langsung datang terus kayak ini. Jadi kayak dalam artian yang pengen saya sampaikan adalah ya konten itu berpengaruh dan sedampak itu. Saya pun nggak berpikir sampai sini kalau konten saya bisa seberpengaruh itu, orang-orang kayak excited buat ketemu sama saya, padahal saya menganggap diri saya cuma ngelakuin apa yang saya suka, potensi saya, kayak suka nulis, kemudian suka ngekritik soal sosial isu, itu yang saya bagikan dan ternyata berdampak buat orang. Jadi kayak poin pentingnya adalah hari ini bagaimana kayak konten kita itu jangan sampai menciptakan sesuatu yang bikin orang kayak biasa-biasa saja, tapi yang paling penting adalah kita bisa memberikan dampak atau pengaruh buat orang lain. Dan yang paling penting sih terakhir mungkin yang pengen saya bilang buat teman-teman semua,
orang itu boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah, bahkan dari peradaban. Itu katanya Pram, yang mungkin di era zaman-zaman dulu menulis. Sekarang kita nggak bisa menulis dalam artian ya bukan cuma menulis, tapi melalui karya, melalui konten, mungkin kita bisa dikenang sebagai sesuatu atau orang yang mungkin bermanfaat buat orang lain. Jadi ya silakan berkarya, silakan tuangin semua aspirasinya kayak melalui Araneri TV misalnya. Iya. Teman-teman pengen berkarya atau apapun itu, ada banyak sekarang mediumnya, ada banyak sekarang wadahnya, tapi pilihannya ya ada di tangan kita. Kita pengen jadi penonton aja atau jadi seseorang yang bakal bisa jadi pemain juga di masa yang akan datang. Itu sih. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang konten kreator itu juga harus memikirkan apa dampaknya bagi masyarakat sekitar. Tidak terasa teman-teman, 15 menit sudah berlalu. Terakhir Rian, apa pesan Rian untuk anak muda sekarang? Pesan buat anak muda sekarang, saya cuma pengen bilang bahwa diam bukan lagi emas. Selama kita udah melihat langsung betapa mengerikannya negeri yang mengasap pisaunya menjadi tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Dan ya pilihan itu ada di tangan teman-teman semua pemuda hari ini, memilih diam menuju kehancuran atau bersuara mengakhiri ketidakadilan. Gitu sih. Diam tidaklah emas di saat era sekarang ini. Itulah pesan untuk kita semua. Berakhir acara hari ini. Terima kasih Rian yang sudah mampir ke Araneri TV. Saya Syaukas Rahmatillah pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.